Setelah dilaporkan oleh belasan korban, pelaku arisan bodong bernama Julia Kartika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus arisan online yang dijalankannya. Dari hasil pengungkapan Satreskrim Polresta Samarinda diketahui telah terjadi perputaran uang sebesar 19 miliar rupiah dalam kasus ini. Sementara itu, pelaku mengaku tidak ada niat menipu dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban yang telah dirugikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Ya benar, dapat saya sampaikan terkait arisan online bodong ini ya, di mana sebenarnya tersangka Julia ini menyerahkan diri sendiri pada Selasa 18 Oktober lalu. Hal ini terpaksa ia lakukan setelah mendapatkan desakan dari ratusan korban yang meminta uang mereka kembali. Kepada media, Julia atau tersangka ini mengaku sebenarnya sudah menjalankan arisan online tersebut sejak 2018 lalu dan selama itu tidak ada permasalahan ya. Namun seiring bertambahnya member, per 12 Juli 2022 ini pelaku mengaku kewalahan untuk memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada member. Sistem kontraknya juga nggak main-main ya, Mei dan Tribuners. Misal member memasukkan modal 50 juta, maka pelaku menjanjikan keuntungan berlipat menjadi 96 juta dalam waktu 4 hari saja. Jelas itu membuat ia kewalahan sendiri, karena sistem itulah Julia merasa kewalahan. Dan akhirnya nekat membuka slot palsu per Juli 2020 lalu itu. Dan untuk diketahui temuan perputaran uang sebanyak 19 miliar tersebut diakuinya untuk tumpang tindih, atau misal jika ada yang memasukkan modal akan digunakan untuk membayar keuntungan member yang sebelumnya. Nah, makin lama akhirnya Julia ini mengaku kewalahan untuk membayar modal member yang dalam jumlah besar hingga akhirnya pada Sabtu 15 Oktober lalu, sorry, sorry terima kasih. Pada Sabtu pada Sabtu 15 Oktober lalu akhirnya Julia mengaku tidak sanggup lagi dan menutup arisan online ini. Namun dengan berbesar hati juga ia memanggil para membernya untuk datang ke rumah. Namun di saat pertemuan itu nyatanya tidak ditemukan titik jalan tengah ya. Akhirnya para member ini tetap memaksa agar Julia segera mengembalikan uang mereka yang sudah mencapai miliaran rupiah. Nah, hingga akhirnya pada Selasa 18 Oktober lalu ia dengan berbesar hati menyerahkan diri ke Mapolresta Samarinda, diikuti oleh laporan-laporan dari para member yang mengaku menjadi korban ini. Ia sendiri secara pribadi menyampaikan permintaan maaf sebab sebenarnya ia tidak bermaksud untuk melakukan penipuan, sebab jika tidak kewalahan maka ini akan terus dijalankan. Nah, hingga saat ini sendiri Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan bahwa dari belasan laporan yang masuk baru hanya 3 miliar kerugian yang ditemukan. Nah, sisanya sendiri pihaknya masih mendalami kemana sebenarnya aliran dana sebanyak 19 miliar tersebut, walaupun sebenarnya Julia mengaku bahwa 19 miliar rupiah itu digunakan untuk tumpang tindih atau masuk modal, bayar, dan seterusnya hingga ia kewalahan. Atas aksinya ini sendiri, Julia untuk saat ini dikenakan pasal pencucian uang dan sejauh ini masih dilakukan penelusuran aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Julia, walaupun Julia mengaku selama ini mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan fee berbentuk uang atau barang-barang berharga dari para membernya. Ya, demikian Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan Rita atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudari JKS, 25 tahun, ibu rumah tangga, pekerjaan adalah seorang guru honorer. Ya. Untuk modus operandinya, yang bersangkutan menawarkan keuntungan berupa arisan melalui media sosial yaitu Facebook dengan cara mengiming-imingi para korban dengan istilah apabila membeli atau memasukkan gate
15 juta, dalam beberapa hari, dalam 5 hari akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Nah, inilah yang menarik para korban sehingga banyak yang mengikuti atau bergabung dalam kegiatan yang tersangka ini lakukan. Jadi banyak korban juga diantaranya bervariatif, ya. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 700 juta. Nah, ini yang sudah kita datakan. Jadi untuk sementara barang bukti yang kita bisa amankan adalah 1 unit Daihatsu Terios mobil, 1 handphone, 1 buah akun Facebook. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.